Selamat pagi para guru. Jadi sekarang kami akan mempresentasikan tentang pengaruh aplikasi Instagram sebagai sarana komunikasi vaksinasi COVID-19 di kalangan murid SMA. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Cindy Lean, Christy Franz, dan Daniel Girsang. Media sosial adalah tempat berbagi konten yang beragam jenis. Menurut Nasrullah 2015, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, membentuk ikatan sosial secara virtual. Hal ini memungkinkan setiap orang dan instansi untuk berbagi informasi dan perasaan dengan bebas. Media sosial juga berperan besar dalam hidup kalangan remaja. Maka dari itu, idealnya media sosial bisa dipakai oleh para pemuda dan instansi untuk memberi informasi yang penting. Namun, media sosial bisa dibilang menjadi tempat pelarian diri dari kenyataan. Banyak orang yang memakai media sosial untuk menonton semua hal yang memang menyenangkan, tapi kadang melewati batas waktu. Nah, akibatnya adalah pengguna menghabiskan banyak waktu produktif mereka untuk media sosial. Hal ini juga memberi suatu buah pemikiran bahwa informasi-informasi penting seperti laporan COVID-19 dan vaksinasi diabaikan oleh banyak orang akan digantikan dengan kesenangan semata, terutama bagi kalangan remaja. Nah, vaksinasi pun kerap disepelekan oleh banyak orang karena menurut beberapa dewasa saat ini, mereka hanya mementingkan lembaga tertentu. Misalnya, ketika ada rumah sakit yang memiliki program untuk memberikan literasi kepada masyarakat setempat, orang-orang cenderung memilih hal tersebut dibandingkan membaca atau menonton melewati media sosial yang mereka miliki. Padahal zaman sekarang ini, hampir seluruh populasi yang ada di dunia memiliki media sosial untuk diakses kapan saja dan di mana saja dengan cara yang praktis. Ya, semua orang bisa menonton dan membaca semua informasi penting, terkhususnya mengenai kesehatan yang menjadi isu sosial saat ini, melewati media sosial. Akan tetapi, pengguna media sosial kurang pandai dalam menggunakan media sosial dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, remaja sebagai pengguna media sosial terbanyak perlu melatih diri untuk menjadi lebih produktif ketimbang scrolling TikTok, main video game, belanja online yang dapat menguras waktu. Riset dari Data Reportal yang dikutip oleh Jemadu pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial Indonesia mencapai 191,4 juta pada Januari 2022. Dengan begitu, muncullah riset dengan tujuan untuk mencari tahu seberapa besar kalangan murid SMA peduli dengan informasi vaksinasi. Baik, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana efektivitas Instagram sebagai media penyebar informasi vaksinasi COVID-19. Dan yang kedua, kelompok kami mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana murid SMA menggunakan Instagram sebagai sarana untuk menggali informasi mengenai vaksinasi COVID-19. Dan tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas Instagram sebagai media penyebar informasi vaksinasi COVID-19 dan mengetahui seberapa jauhkah murid SMA menggunakan Instagram sebagai sarana untuk menggali informasi mengenai vaksinasi COVID-19. Kajian pustaka. Yang pertama, pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit pernapasan yang muncul pada bulan Desember 2019. Nah, COVID-19 ini disebar oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini juga sudah dilabel sebagai pandemi pada Maret 2020 oleh WHO. Dan pandemi adalah epidemi atau penyakit yang sudah menyebar ke berbagai negara. Jenis-jenis virus dari COVID-19 sudah bervariasi dengan nama alfa, beta, gamma, delta, dan omikron. Nah, COVID-19 sendiri disebarkan melewati droplets dari mulut dan cairan tubuh. Belum ada obat yang bisa menyembuhkan COVID-19 untuk saat ini, namun sudah ada vaksinasi yang dapat membuat sistem imun tubuh semakin tangguh melawan COVID-19. Nah, poin kedua yang kami bahas dalam kajian pustaka adalah imunisasi dan vaksinasi. Nah, menurut WHO,
imunisasi adalah proses di mana seseorang dibuat kebal atau resisten terhadap penyakit menular, biasanya dengan pemberian vaksin. Nah, vaksinasi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu disuntik dan diberi secara oral. Khususnya bagi COVID-19, pemberian vaksin dilakukan dengan disuntikkan ke tubuh manusia. Sudah terdapat berbagai jenis vaksin yang diberi dan didanai kepada masyarakat. Contohnya adalah vaksin Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu media informasi dan komunikasi. Informasi bisa didefinisikan sebagai sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Informasi juga bisa dibilang sebagai sumber daya intelektual bagi setiap orang yang mencari. Informasi dapat beredar melewati berbagai media komunikasi. Komunikasi menurut Pursanto adalah proses kegiatan pengoperan atau penyampaian warta atau berita atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak, dalam kurung seseorang atau tempat, kepada pihak lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Komunikasi bisa melewati tatap langsung seperti berbicara di ruang tamu maupun dalam jaringan, seperti memakai Instagram atau media sosial lainnya untuk menyebarkan informasi dan menelpon seseorang. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, dalam riset ini kami mengumpulkan data melalui kuesioner yang diberi kepada 20 individu, memakai skala Likert. Nah, skala Likert ini mempunyai 11 pertanyaan tertutup. Nah, menurut Sugiono, pada tahun 2006, skala Likert dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi terhadap individu atau kelompok terkait dengan fenomena sosial yang sedang menjadi objek penelitian. Nah, item favorable dan unfavorable-nya adalah pertanyaan pertama, kedua, keempat, kelima, keenam, ke-8, dan ke-10. Sedangkan item unfavorable atau pertanyaan yang menjurus ke negatif adalah 3, 7, dan yang ke-9. Dengan jumlah item total itu 10. Nah, topik yang kami ambil itu seperti yang sudah tertera adalah pengaruh aplikasi Instagram sebagai sarana komunikasi vaksinasi COVID-19 di kalangan murid SMA. Dengan variabel yang kami miliki adalah hanya satu saja. Nah, penentuan responden ini adalah kami memilih murid SMA sebagai target responden penelitian kami. Karena kalangan usia murid SMA merupakan pengguna terbanyak media sosial saat ini, seperti Instagram. Baik, kita akan masuk ke hasil dan pembahasan interpretasi data. Jadi melihat dari hasil kuesioner yang telah dilakukan, maka bisa ditafsirkan bahwa sebanyak 88% dari murid SMA sering menggunakan Instagram dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, sebanyak 81% dari murid SMA sering melihat informasi vaksinasi COVID-19. Yang ketiga, sebanyak 59% dari murid SMA masih merasa bahwa tindakan penyebaran informasi vaksinasi oleh pemerintah melalui Instagram belum efektif dan ditandai dengan hanya 43,48% dari total responden merasa bahwa pemahaman tentang vaksinasi cukup luas. Nah, sebanyak 36,69% dari 52,39% murid SMA merasa akan lebih mudah memahami sosialisasi vaksinasi secara tatap muka dibandingkan melalui aplikasi Instagram. Ya, selanjutnya, pada interpretasi data, siswa-siswi SMA masa kini cukup memiliki pemahaman mengenai vaksinasi secara luas. Yang kedua, sebagian besar siswa-siswi SMA mengetahui titik-titik lokasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Ambon. Yang ketiga, sebagian besar siswa-siswi SMA tidak merasa takut untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Dan yang keempat, sebagian besar siswa SMA merasakan efek samping setelah melakukan vaksinasi COVID-19. Yang kelima, hampir semua siswa-siswi SMA sering menggunakan media sosial, khususnya Instagram. Selanjutnya, untuk interpretasi data, sebagian besar siswa-siswi SMA sering melihat berita pelaksanaan
vaksinasi melalui Instagram. Yang kedua, rata-rata siswa-siswi SMA merasa bahwa upaya pemerintah untuk sosialisasi vaksinasi melewati media sosial belum efektif. Yang ketiga, sebagian besar siswa-siswi SMA menikmati video pembelajaran mengenai vaksinasi yang disuguhkan di dalam Instagram. Yang keempat, sebagian besar siswa-siswi SMA tidak merasa kesulitan ketika berpartisipasi dalam sosialisasi vaksinasi jika diadakan di sekolah. Yang kelima, responden cukup banyak siswa-siswi SMA yang merasa lebih mudah memahami sosialisasi vaksinasi secara tatap muka daripada sosialisasi vaksinasi secara online melalui Instagram. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda apakah pemahaman Anda mengenai vaksinasi bisa dianggap luas? Untuk skor maksimalnya itu 39 dan rata-ratanya 13,8. Untuk rata-rata presentasenya itu 69,00%, dan untuk kriterianya yaitu kuat. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apakah Anda cukup mengetahui lokasi-lokasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Ambon? Untuk skor maksimalnya yaitu 44 dan rata-ratanya yaitu 14. Untuk rata-rata presentasinya sendiri 70,00%. Untuk kriterianya itu termasuk dalam kriteria kuat. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, apakah Anda merasa takut untuk melakukan vaksinasi sebelum menerimanya, terutama vaksinasi COVID-19? Untuk skor maksimalnya yaitu 25 dan rata-ratanya 13,4. Untuk rata-rata presentasinya yaitu 67,00%. Untuk kriterianya sendiri termasuk kriteria kuat. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, apakah ada efek samping yang Anda rasakan dalam melakukan vaksinasi COVID-19? Untuk skor maksimalnya yaitu 32 dan rata-ratanya yaitu 14. Untuk rata-rata presentasinya yaitu 70%. Nah, untuk pertanyaan keempat ini termasuk dalam kriteria kuat. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, seringkah Anda memakai media sosial khususnya Instagram? Di sini skor maksimalnya yaitu 50 dan rata-ratanya yaitu 17,6. Untuk rata-rata presentasinya sendiri yaitu 88%. Dan kriteria di sini yaitu sangat kuat. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-6, apakah Anda sering melihat berita pelaksanaan vaksinasi melewati media sosial? Di sini skor maksimalnya yaitu 36 dan rata-ratanya yaitu 16,2. Untuk rata-rata presentasinya sendiri yaitu 81% dan kriterianya yaitu kuat. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-7, apakah Anda merasa bahwa upaya pemerintah untuk sosialisasi vaksinasi melalui media sosial belum efektif? Untuk skornya sendiri yaitu 33 dan rata-ratanya yaitu 11,8. Untuk rata-rata presentasinya yaitu 59%. Untuk kriterianya termasuk dalam kriteria cukup. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-8, apakah Anda menikmati video pembelajaran mengenai vaksinasi yang disuguhkan di dalam media sosial khususnya Instagram? Untuk skor maksimalnya di sini 28 dan rata-ratanya yaitu 36, untuk rata-ratanya yaitu 13,6. Untuk rata-rata presentasi di sini yaitu 68%. Selanjutnya untuk kriteria yaitu termasuk dalam kriteria kuat. Selanjutnya, apakah Anda merasa kesulitan jika perlu berpartisipasi di dalam sosialisasi vaksinasi jika diadakan di sekolah Anda? Di sini hasil dari yang sudah kami lakukan yaitu 28 dan untuk rata-ratanya yaitu 12,8. Untuk rata-rata presentasinya yaitu 64%. Dan kriterianya termasuk dalam kriteria kuat. Selanjutnya itu, apakah Anda lebih mudah memahami sosialisasi vaksinasi secara tatap muka daripada sosialisasi vaksinasi online atau media sosial? Di sini skor maksimalnya yaitu 30 dan rata-ratanya yaitu 12,6. Untuk rata-rata presentasinya sendiri yaitu 63% dan termasuk dalam kriteria kuat.
Selanjutnya yaitu pembahasan. Sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa Instagram sudah menjadi aplikasi yang efektif sebagai media penyebar informasi vaksinasi COVID-19. Banyak sekali remaja masa kini yang dapat menjangkau informasi vaksinasi kapan saja dan di mana saja. Remaja masa kini pun menikmati kegunaan Instagram yang sangat praktis untuk dijadikan sebagai media penyebar luasan informasi dan penyebar remaja masa kini pun menikmati kegunaan informasi yang sangat praktis untuk dijadikan media perluasan informasi dan materi. Hanya dengan fitur-fitur canggih di dalam aplikasi tersebut. Maka hingga saat ini Instagram menjadi sebuah sarana yang sangat luas. Bisa digunakan oleh siapa saja. Jadi sudah tidak heran lagi kalau informasi vaksinasi mengenai COVID-19 dapat dibaca oleh pihak manapun yang menggunakan Instagram. Informasi mengenai COVID-19 pun disebarluaskan dengan sangat cepat karena kecanggihan teknologi yang telah diaplikasikan di dalam Instagram. Ya, selanjutnya dari tabel dan kuesioner yang telah kami buat, itu murid SMA yang berperan sebagai remaja di lingkungan bermasyarakat banyak sekali yang mengakses Instagram sebagai tempat berbagi cerita, kehidupan, gambar, dan lain sebagainya. Namun tidak semua dari remaja masa kini menggunakan kecanggihan Instagram untuk menggali informasi mengenai vaksinasi COVID-19. Sayangnya, hanya sebagian kecil komunitas yang menggunakan Instagram sebagai media untuk memperluas pengetahuannya. Salah satunya mengenai vaksinasi COVID-19. Baik, cara murid-murid SMA masa kini menggunakan Instagram untuk mengkuak informasi mengenai vaksinasi tentunya cukup mudah. Dan hanya perlu mencari beberapa nama pengguna instansi tertentu yang berkaitan dengan informasi kesehatan Indonesia dan muncullah informasi-informasi yang akurat yang berasal dari Instagram kesehatan pemerintah. Nah, dengan cara lain, biasanya murid SMA menggunakan fitur mengecek story atau orang yang diikutinya di Instagram. Dan seperti biasa, jika ada informasi terbaru, cukup banyak orang yang menyebarluaskan informasi akurat di story mereka masing-masing agar informasi lebih cepat disebarluaskan dan bisa saling menukar informasi dengan cepat hanya dengan fitur canggih dalam Instagram. Oke, berikut di sini adalah berdasarkan hasil yang telah didapatkan, para penulis dapat membuat refleksi sesuai panduan berikut. Nah, yang pertama, ada penempatan teknologi sebagai suatu pelayanan. Yang kedua, teknologi sebagai media pelaksanaan tugas pelayanan. Yang ketiga, pengaruh teknologi terhadap komunikasi antara manusia dan Tuhan. Dan yang keempat, peran murid Kristus dalam memakai teknologi untuk mengolah info vaksinasi sesuai firman Tuhan. Nah, teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan bidang tertentu untuk memudahkan kehidupan manusia sehari-hari. Teknologi diciptakan oleh Allah melalui orang yang telah dipilihnya. Teknologi yang diberikan oleh Allah bisa menjadi sebuah anugerah atau kutukan. Untuk itu, kita selaku remaja Kristen yang percaya kepadanya harus bisa menggunakan teknologi untuk perkembangan pelayanan ke seluruh penjuru dunia, seperti dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, teknologi untuk melayani sesama yang dimaksud dalam kedua ayat ini, yaitu dengan memberi dasar firman Tuhan melalui baptis untuk semakin dekat dengan Allah, dan kaitannya dengan teknologi, yaitu setiap orang perlu diberi dasar pengetahuan untuk menggunakan teknologi dengan baik, sehingga kita sebagai orang yang bijak dapat memilah informasi dan terhindar dari hoax yang beredar. Dengan begitu, keberadaan Tuhan senantiasa di setiap hidup kita, melewati penggerakan hati untuk mengajarkan orang lain menjadi percaya akan Tuhan dan menumbuhkan lebih lagi iman kita lewat rencananya. Kita dapat menggunakan teknologi tersebut sebagai media untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, tugas pelayanan bagi umat Kristen bukan hanya melalui gereja,
tetapi kita memerlukan teknologi untuk media penyebaran firman Tuhan dan berita kebenarannya, supaya umat yang belum mengenal Dia menjadi percaya tentang anugerah Tuhan. Contohnya dengan membagikan ayat-ayat Alkitab dan lagu rohani dalam media sosial, seperti aplikasi Instagram. Kita juga sebagai manusia yang hidup di era globalisasi, sering menjadikan media sosial sebagai pusat kehidupan, sehingga kita menyalahgunakan teknologi untuk kesenangan duniawi, bahkan bisa menjadi penyembahan berhala. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut memang termasuk ke dalam penyembahan berhala modern. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dapat dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Maka kita sebagai murid Kristus perlu menanamkan fondasi iman yang kokoh agar tidak mudah terkecoh dengan informasi palsu yang beredar di kehidupan teknologi saat ini. Contohnya adalah informasi palsu tentang efek samping vaksinasi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari penelitian ini, para penulis, yaitu kami, dapat menyimpulkan bahwa Instagram memiliki potensi sebagai media penyebaran informasi vaksinasi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan besarnya jumlah penggunanya, terutama dalam kalangan murid SMA. Namun, efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan murid SMA lebih menggunakan Instagram sebagai media hiburan daripada media edukasi dan produktivitas, bersama dengan penyedia informasi vaksinasi yang masih belum menarik perhatian murid SMA. Untuk itu, pemerintah dan instansi lainnya harus dapat menarik perhatian murid SMA dalam menggali informasi vaksinasi COVID-19. Hal ini bisa dilakukan dengan mengembangkan visual bersama konten yang lebih baik dan kekinian. Contohnya seperti pemakaian animasi dan audio populer dalam menyebarkan informasi. Sekian dari presentasi kami di pagi hari ini. Semoga dari informasi yang telah kami berikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman, guru, dan juga siapapun yang telah menonton video presentasi kami di hari ini. Kami harapkan juga melewati presentasi yang telah kami buat dalam bentuk video ini bisa dikembangkan kembali menjadi nilai akademik dari kelompok kami. Sekian dari presentasi ini. Berikut adalah referensi yang telah kami cantumkan. Boleh dicek. Dan terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.